Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak Rusdi dan selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu di sana. Di sini saya akan awali video presentasi ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan, gak boleh jalan-jalan kan baru lockdown. Lockdown di rumah aja. Jangan lupa siapkan segala sesuatunya. Mari kita bersatu lawan corona untuk sembuhnya Indonesia. Oke, selamat datang di video presentasi kami. Kami bertiga. Perkenalkan, nama saya Lukman bersama Mas Rakan dan Mbak Arini. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan leadership communication of organization. Kita akan ambil kasus PT POS Indonesia. Baik, kita sama-sama belajar terkait dengan perusahaan Indonesia yang merupakan BUMN, di mana perusahaan ini sejak 1995 yang bergerak di bidang logistik, finance, dan service, yakni PT POS Indonesia. PT POS Indonesia ini akhir-akhir ini mengalami masalah. Terbukti adanya unjuk rasa pada tanggal 27 Februari tahun 2020, di mana pesertanya adalah pegawai PT POS Indonesia. Yang inti dari tuntutannya lebih kepada reorganisasi kepada direksi, masalah gaji, dan juga tunjangan untuk pensiun. Sebelumnya kita bahas memahami sejarah bagaimana pendekatan dalam organisasi. Terdapat 3 hal pendekatan dalam organisasi. Yang pertama, Taylor's dan Scientific Management. Kemudian yang kedua, Fair dan Administrative Approach. Kemudian yang ketiga, yakni Weber dan Bureaucratic Approach. Kita bahas yang pertama, yakni terkait dengan Taylor's dan Scientific Management. Menurut Taylor's, bahwa organisasi efektif dan efisien itu caranya dengan melakukan pendekatan yang ketat, pengawasan yang ketat terhadap karyawan ataupun pegawai. Hal ini dilakukan salah satunya dengan adanya bimbingan untuk tujuan organisasi, kemudian ada juga pelatihan dan pemberian gaji yang sesuai. Permasalahan PT POS Indonesia adalah pada pembimbingan terhadap tujuan organisasi dan gaji yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, dari Fair dan Administrative Approach, ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan manajemen hierarki. Pemimpin sebagai top manajemen dan pekerja sebagai garda terdepan. Kemudian 5 elemen fundamental action yang perlu dilakukan oleh manajer. Ada 5 hal yang dilakukan. Yang pertama, planning, perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, organizing, mengorganisasi. Yang ketiga, commanding. Commanding di sini bukan hanya memerintah, tetapi juga berkomunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, coordinating. Dan yang kelima, yakni controlling. Nah, lagi-lagi permasalahan PT POS Indonesia ada pada commanding. Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan bawahannya, pemimpin dengan karyawannya, maupun antara karyawan dengan pemimpin, dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah di PT POS Indonesia lebih kepada tulisan, karena perusahaan yang terdiri dari
Sabang sampai Merauke mungkin. Nah, namun pesan tertulis itu tidak sesuai kebutuhan dari karyawannya, dan juga pesan dari bawah ke atas komunikasinya, adanya barrier baik dari personal maupun dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan Weber dan bureaucratic approach. Yang pertama, otoritas karismatik. Kemudian yang kedua, otoritas tradisional, dan yang ketiga, hukum rasional. Jadi di dalam Weber ini terdapat 3 hal. Nah, otoritas karismatik itu lebih kepada personal diri sendiri. Bagaimana secara personal dia bisa menarik pengikut-pengikutnya. Kemudian berbeda dengan otoritas tradisional yang sudah mendarah daging secara tradisional maupun budaya, monarki, seperti halnya Inggris yang berbentuk kerajaan. Kemudian hukum rasional. Hukum rasional di sini lebih kepada aturan hukum kode etik yang harus ditaati oleh penduduk. Nah, dan menurut Weber, hukum rasional yang paling efektif dan efisien dikarenakan lebih objektif, dan hukum rasional terdapat pada jantungnya birokrasi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya disampaikan teman saya. Terima kasih. Slide selanjutnya yaitu appreciating the human relation approach in today's organization. Nah, seperti yang telah kita pelajari dalam teori LOB bahwa ada 2 pendekatan teori mengenai pola hubungan perilaku karyawan dalam manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, yaitu teori X dan teori Y. Nah, dalam analisa kami, Kantor Pos Indonesia ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori X, di mana gaya kepemimpinannya masih cenderung otokratis. Dan pandangan ini juga melihat bahwa bawahan itu atau karyawan sebagai mesin, mereka harus diperintah, dan penghargaan finansial jauh lebih penting daripada penghargaan yang lainnya. Kemudian dari struktur organisasinya sendiri, Kantor Pos Indonesia ini masuk ke dalam kategori matrix organization, di mana otoritasnya terpusat di satu kantor pusat. Nah, kalau misalkan Kantor Pos Indonesia ini sendiri, kantor pusatnya itu ada satu, yaitu di Bandung. Jadi segala keputusan, kebijakan harus melalui persetujuan dari kantor pusat. Nah, di sini nih ada masalahnya. Jadi kalau misalkan terpusat di kantor pusat, kan kita harus ngelewatin kayak beberapa tingkatan untuk sampai di kantor pusat itu sendiri. Nah, jadi ini ada rawan terjadinya hambatan komunikasi seperti miskomunikasi dan adanya gap informasi dalam informasi tersebut. Selanjutnya yaitu the role of communication in today's organization. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa Kantor Pos Indonesia ini menggunakan pendekatan dengan teori X. Nah, jadi kalau misalkan di teori X ini sendiri, hubungan komunikasi antara bawahan ke atasan maupun dari atasan ke bawahan ini masih sangat-sangat dikontrol. Jadi komunikasinya itu harus menunggu komando dari atas. Jadi informasinya itu cenderung formal dan monoton. Jadi ada indikasi bahwa kurangnya engagement di dalam organisasi. Kemudian apa sih yang harus mereka lakukan? Apa yang harus kantor pos ini lakukan? Yaitu adalah motivating other workers. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan untuk memotivasi seseorang saat ini sering digunakan untuk sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Masuk ke slide selanjutnya yaitu managing superior subordinate relationship. Jadi ada 5 hal yang mempengaruhi hubungan atasan dan bawahan di dalam suatu organisasi, yaitu power, trust, communication, kemudian culture, dan yang terakhir ada value dan etik. Nah, di sini saya akan breakdown satu-satu mengenai 5 hal ini karena ini akan sangat relate sekali dengan keadaan yang terjadi di Kantor Pos Indonesia. Nah, dimulai dari power yang ada di Kantor Pos Indonesia ini adalah legitimate power, di mana power ini memberikan wewenang atau otoritas secara penuh kepada atasannya. Jadi atasannya itu berhak untuk memerintah bawahan, dan bawahan ini harus mendengar dan menurut pada atasannya kalau misalkan mereka tidak mau
didepak dari perusahaan tersebut. Kemudian dari segi trust, nah kalau misalkan trust sendiri ini tidak adanya trust dari bawahan kepada atasannya, karena di sini bawahan itu sudah memberikan usul mengenai kebijakan atas masalah yang mereka hadapi. Akan tetapi usulan tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh atasannya gitu loh. Jadi bawahannya itu merasa ya ini kayak cuman formalitas belaka seperti itu. Kemudian lanjut ke communication. Nah, dari segi komunikasi sendiri ini banyak sekali masalah yang terjadi di kantor pos Indonesia. Dimulai dari lack of communication. Lack of communication sendiri ini disebabkan karena informasi yang terlalu formal dan terlalu harus melewati tingkatan yang banyak sehingga komunikasi yang terjalin itu sangat terbatas antara bawahan pada atasan khususnya. Kemudian bypass. Nah, karena ada tingkatan yang yang berderet-deret tadi menyebabkan adanya bypass. Jadi misalkan saya itu seorang staf pemasaran, kemudian saya mempunyai seorang atasan yaitu supervisor bagian pemasaran, dan di atas supervisor ada manajer pemasaran. Nah, karena supervisor ini sulit dihubungi, saya tuh langsung menghubungi ke manajer pemasaran. Nah, hal ini saya tuh udah melakukan bypass gitu. Nah, hal ini juga terjadi di kantor pos Indonesia. Kemudian hal yang paling penting adalah mengenai adanya gap mengenai informasi. Jadi informasi yang disampaikan oleh atasannya itu tuh cenderung mengenai hal-hal pekerjaan, kemudian kinerja dan lain sebagainya. Akan tetapi informasi yang dibutuhkan oleh bawahan itu cenderung mengenai informasi yang solutif atas kebijakan yang mereka usulkan. Jadi masalahnya itu ada ketimpangan gitu loh antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang disampaikan. Kemudian lanjut mengenai culture. Nah, culture ini adanya culture ewuh yang menjadi hambatan komunikasi mereka. Jadi mereka tuh ada rasa enggan gitu loh, ada rasa segan dari bawahan untuk berbicara kepada atasan, karena informasi mereka tuh cenderung segan karena informasi kayak informasi yang harus disampaikan kepada atasannya itu tuh cenderung formal seperti itu. Kemudian mereka itu juga memiliki rasa takut gitu loh kalau misalkan mereka ngomong mengenai keluhan selama mereka bekerja. Mereka tuh takut malah kalau misalkan mereka memberikan keluhan, mereka takut kalau misalkan dipecat seperti itu. Kemudian dari values dan ethics, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Lukman di awal, adanya masalah yang terjadi di kantor pos Indonesia ini adalah berhubungan mengenai sumber daya manusia, yaitu kalau misalkan di kasus yang kami angkat, yaitu kasus di kantor pos Medan ini sendiri, permasalahannya yang terjadi pada gaji, kemudian tunjangan pensiun, kemudian pengangkatan karyawan purna waktu dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu how to manage superior subordinate relationship. Ini masih ada lanjutan, seperti tadi kan saya udah bahas ya mengenai hal-hal yang terjadi di kantor pos Indonesia dan itu menjadi hambatan kantor pos Indonesia sekarang ini. Nah, apa yang harus kantor pos Indonesia lakukan atau mereka itu benahi? Yaitu yang pertama adalah mentoring and being mentor, kemudian delivering and receiving feedbacks. Nah, kalau misalkan mentoring ini sendiri, kalau misalnya kita pengen jadi mentor, kita tuh harus menguasai semua core leadership communication, mulai dari strategi sampai intercultural communication. Kemudian kalau misalkan mentoring ini sendiri, baik mentoring maupun coaching itu harus dilakukan secara efektif agar tujuannya apa? Ini akan menciptakan engagement antara hubungan antara atasan dan bawahan itu akan lebih terengage. Jadi karyawan itu pun akan lebih in dalam organisasi. Kemudian yang mengenai delivering and receiving feedbacks, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemberi feedback kepada penerima feedback.
Nah, yang hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah mengenai kata-kata yang kita gunakan itu harus efektif dan dapat dimengerti sedemikian rupa oleh penerimanya. Hal ini apa? Karena itu akan lebih dicerna dengan sempurna oleh penerima feedback itu sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rakan. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Arin dan Lukman tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang networking. Jadi networking, bagaimana networking itu dapat meningkatkan internal dan external connection kita. Jadi kalau teman-teman tahu, networking itu sendiri adalah bagaimana cara kita membuat suatu hubungan atau relasi antar individu dengan kelompok. Dan dari networking itu sendiri kita memiliki visi dan misi gitu ya. Jadi kayak semacam ada kepentingan tertentu untuk kita bangun bersama individu atau kelompok tersebut. Nah, kalau teman-teman tahu juga pada abad 21 ini ada semacam platform yang dapat mewadai kita semua untuk meningkatkan networking tersebut. Antara lain yang kita tahu zaman sekarang itu bernama sosial media. Jadi dengan sosial media tersebut kita dapat meningkatkan networking kita sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, jadi makanya cuman yang menjadi permasalahan sekarang kan adalah bagaimana cara kita melakukan networking secara efektif gitu ya. Nah, pada intinya kalau teori yang kita baca itu adalah untuk networking yang efektif itu adalah kita harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Kita mengerti permasalahannya apa, kita mengetahui tujuan dia apa, sehingga kita dapat melakukan komunikasi yang dua arah seperti itu. Kita dapat melakukan komunikasi yang dapat membuat si pendengar itu menjadi terselesaikan masalahnya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu gitu. Nah, dengan hal seperti itu tentu kita perlu menggunakan interpersonal skill kita ya untuk menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya, bagaimana cara kita membangun networking tersebut, tentunya dari kasus PT Pos Indonesia ini kita dapat tentu ya masalah-masalah yang terjadi di PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan jika para pimpinan atau para atasan tersebut, bahkan juga bawahan juga sih sebenarnya, itu dapat membangun networking yang baik. Karena dengan terciptanya networking yang baik itu tentu masalah-masalah yang dituntut oleh bawahan-bawahan atau karyawan-karyawan yang ada di PT Pos Indonesia tersebut tuh tidak terjadi dong pastinya teman-teman. Nah, maka dari itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi kali ini adalah bagaimana kita sebagai leadership dapat menciptakan suatu komunikasi atau relasi yang baik antara atasan dan bawahan maupun dari bawahan ke atasan ya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan dalam suatu lingkup organisasi, bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Nah, itu dapat kita atur sedemikian rupa untuk menciptakan suatu tujuan dan visi misi yang tepat ke sasarannya atau ke individu atau ke kelompok tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik, silahkan komen di bawah ini di channel tersebut. Kemudian nanti kita akan jawab juga. Atau nanti di kelas ini juga kalau ada teman-teman kita sharing-sharing satu sama lain begitu ya. Baik teman-teman, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.